الحمد لله الذي هو مقصودنا وإليه سيصلنا بواسطة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبواسطة الوارثة المحمدي وبواسطة المرشدي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على الفردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diizinkan untuk belajar, untuk berma'rifat kepadanya, dan Allah izinkan bagaimana kita bisa belajar, terus belajar, yang endingnya kita usul dan sampai kepadanya, tentu dengan wasilah Rasulullah SAW, dengan wasilah pewarisnya Sayyidina Muhammad, dan dengan wasilah para guru, para mursyid. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada 15 hari yang lalu kita sudah membahas beberapa hal. Ada khauf, ada roja, lalu ada tawakal, berserah diri kepada Allah, yang pada intinya itu ketika kita membincangkan persoalan tawakal itu, kita memberikan percayaan full kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan dan kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di akhir kalam disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsinya dengan ungkapan, ya bna Adam, anallah alladzi la ilaha illa ana aqulu li syai'in fayakun ati'ni aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun. Allah menyeru Bani Adam mengatakan, saya adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali Ana. Ana la ilaha illa ana, yang tiada Tuhan kecuali Ana. Aqulu lisyai', aku berkata kepada segala sesuatu atau kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu terjadi. Oleh sebab itu, ati'ani aj'aluka taqul li syai', untuk itu taatilah, patuhilah aku akan jadikan kamu bisa juga berkata kepada sesuatu, kun fayakun, maka sesuatu itu juga akan terjadi. Catatannya adalah taati Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, tugas kita adalah
menaatinya. Kalam kun dan fayakun itu Allah berikan kepada para nabi dan Allah berikan kepada para aulia dan orang-orang khusus dari Bani Adam. Ini ada hal yang menarik. Yang pertama, min anbiya'i, para nabi. Yang kedua, kalamnya adalah wa auliya'ihi, para walinya. Dan yang ketiga adalah khawasihi min Bani Adam. Pertanyaannya ini, apakah aulia itu tidak termasuk ke dalam Bani Adam? Kalau termasuk, kenapa dikalamkan juga wa khawasihi min Bani Adam? Para nabi sudah jelas, hum Banul Anwar. Wa awliyaihi min Bani Ruh. Wa khawasihi min Bani Adam. Dan ada orang khusus, dia hanya Bani Adam levelnya, tak sampai kepada Bani Ruh. Orang-orang itu juga dikasih. Maka kalam kun dan kalam fayakun itu Allah berikan kepada orang yang taat. Maka orang yang taat pertama itu adalah para anbiya. Level di bawahnya adalah para aulia. Makanya hati-hati kita berkomunikasi, berkalam dengan para aulia Allah. Hati-hati, apalagi ada orang yang mengolok-olok, yang mengatakan macam-macam lah kalamnya. Hati-hati, jika benar si A atau si B itu wali, berkalam dia, itu bahaya. Karena Allah berikan kepada dia kalam kunnya. Ini jaminannya nih. Ati'ni aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun. Maka hati-hati berkalam. Atau jika seseorang mengatakan bahwa si A adalah wali, tugas kita adalah tasdik saja. Kalau beneran dia wali, lalu kita mencaci maki dia, lalu dia keluarkan kalamnya, itu masalah. Karena kalamnya wali itu, kunnya wali itu adalah kunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kajian kita sebelumnya, penutup. Sekarang kita masuk pada maqalah yang ke-17, fi kaifiyatil wusuli ila Allah bi wasitatil mursyid. Kaifiyat atau cara sampai kepada Allah dengan wasitah atau perantara guru atau mursyid. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya was salihin wa nakhussu khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani qaddasallahu sirra wa li min muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li masyayikhina wa li anfusina wa jasadina wal Fatihah. Tema kita ini membincangkan bagaimana cara usul kepada Allah dengan wasithah mursyid.
Maka ini memberikan informasi kepada kita bahwa untuk sampai kepada Allah itu mesti ada wasitahnya, mesti ada wasilahnya. Maka Allah katakan wabtaghu ilaihil wasilah, maka carilah wasilah menuju Allah. Kata Nabi ketika menjelaskan ayat itu, dia katakan dialah wasilah itu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah wasilah. Kalau dalam bahasa orang-orang kampung itu, kalau mursyid itu artinya guru, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah maha guru atau guru besarnya menuju Allah, itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mesti pahami, untuk bisa menapaki jalan dan sampai kepada Allah itu mesti ada perantaranya. Maka dengan kalam ini ditegaskan bahwa tidak ada orang bisa usul kepada Allah tanpa perantara. Apalagi menafikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kajian kita, Sayyidina Muhammad itu adalah babu ilahi, pintu menuju Allah. Dialah yang akan menyampaikan kepada Allah. Kembali lagi kita dengan kata da'i ilallah yang dulu sudah pernah kita bahas juga. Maka hakikatud da'i ilallah itu adalah Sayyidina Muhammad. Kenapa dikatakan Sayyidina Muhammad? Karena Sayyidina Muhammad lah yang sudah usul, yang pertama usul kepada Allah, ruhan wa jasadan. Ruh dan jasadnya sudah bertemu Allah. Maka kalau mau bertemu dengan Allah, mau diajak jalan Allah, maka syaratnya adalah mesti orang yang sudah bisa bertemu dan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man wasala, dia adalah orang yang pertama sampai, yang pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bisa ngajarin bagaimana caranya bisa bertemu dengan Allah, bagaimana caranya bisa usul dengan Allah. Maka salah satu wasilah yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa, yang kita konon katanya disebut dengan Islam, orang Islam, dan disebut juga dengan mukmin, tapi belum ada alif lamnya. Tugas kita adalah bagaimana menghadirkan alif lam itu. Karena hanya alif lam yang disebut dalam istilah ma'rifah, hanya yang dikenal lah yang diberikan izin, hanya yang dikenal lah yang bisa sampai. Maka tidak akan bisa sampai kalau tidak dikenal. Tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa bertemu kalau tidak ada wasilah. Nah, inilah kenapa pada malam hari ini kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Beliau katakan untuk husul kepada Allah itu mesti dengan perantara. Kalau di sini dia sebutkan biwasitatil mursyid, dengan perantara mursyid. Kenapa mursyid? Ibnu Ajibah Al-Hasani mengatakan bahwa mursyid, gurumu itu adalah orang yang paling alim, orang yang paling tahu bagaimana seluk-beluk jalan menuju Rabbul Alamin itu. Lalu kalau kita perhatikan lagi, misalnya kita combine dengan kalamnya
Imam Sya'rani beliau katakan, sejatinya kalau kamu pengen usul itu, kamu mesti tersambung ruhmu dengan ruh mursyidmu, menghubungkan ruhanimu dengan ruhani gurumu. Inilah yang disebut dengan biwasitatil mursyid. Semuanya ada perantara. Kalau kita baca dalam tatanan sanad misalnya, kita kan tidak ada yang bisa langsung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya adalah guru berguru, guru mengantarkan ke gurunya, gurunya mengantarkan ke gurunya, gurunya mengantarkan ke gurunya, sampai mengantarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang membimbing kita, dialah yang mengajak kita, dialah wasilah kita menuju Rabbul Alamin itu. Jika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, maka secara jasadiah kita tidak akan temukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wasilah itu diturunkan kepada al-warathah al-Muhammadi. Wasilah itu diturunkan kepada al-warathah al-Muhammadi. Jika kita berbicara warathah al-mutlaq al-Muhammadi, fahuwa al-ghaus wa sahibuz zaman, fahuwa sahibul waqt. Maka harapan kita, tentu kita dipertemukan oleh warathah mutlak itu, sehingga dia tunjukkan bagaimana cara bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan mursyid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu wa arda, iza wasalta ila Allah wa qarubta bitakribihi wa taufiqihi. Apabila kamu telah sampai kepada Allah dan kamu dekat dengannya, tentu dengan taufiknya. Apa maknanya? Apa makna dekatnya? Apa makna sampainya? Apakah makna sampai dan wusul kepada Allah sama seperti halnya kita dari rumah, kita menuju tempat ini, lalu ketika kita sampai di sini disebut dengan wusul. Apabila kita lihat dalam tatanan itu, yaitulah makna sampai. Tapi ingat bahwa wusul dalam pemaknaan ini bukanlah sampai seperti orang yang ingin pergi ke Baitullah Al-Haram, ketika sampai di sana disebut dengan wusul. Ada batasnya, ada hadnya, tetapi wusul dengan Allah beda. Maka dikatakan, wa ma'nal wusuli ila Allah azza wa jalla khurujuka 'anil khalqi wal hawa wal iradati wal muna wa thubutu ma'a fi'lihi min ghairi an yakuna minka harakatun fika wala fi khalqihi bika bal bi hukmihi wa amrihi wa fi'lihi fahiya halatul fana'i yu'abbaru anha bil wusuli fal wusulu ila Allah azza wa jalla laysa kal wusuli ila ahadin min khalqihi al ma'qul al ma'hud ka qawlihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makna wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu khurujuka anil khalq. Kamu terbebas, kamu keluar atau kamu terhindar dari makhluk, dari hawa, dari iradah, keinginan, dari angan-angan. Kamu sudah keluarkan itu semua. Artinya apa? Kamu sudah beres dengan dirimu. Kamu berbuat tidak lagi karena si A, karena si B,
Tidak lagi karena keinginan hawa, tidak lagi karena keinginan nafsiyah, tidak lagi dengan angan-angan. Lalu kamu yakini bahwa ini adalah perbuatan Allah. Gerak-gerikmu semuanya itu adalah fi'lullah. Apapun yang kamu kerjakan itu berdasarkan hukum Allah, berdasarkan amar Allah, berdasarkan perbuatan Allah. Maka ketika itu disebut dengan al-fana. Fana ini adalah gambaran orang wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika masih terasa diri, maka dia tidaklah fana. Tapi jika dia keluarkan semuanya, dia lebur semuanya, maka disitulah mulai bahasa fana. Maka kalau kita merujuk kepada kalamnya Abu Yazid Al-Bustami, ketika dia sampai dan usul kepada Allah, lalu dia berkalam-kalam dengan Allah, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara usul kepadamu, bagaimana cara sampai kepadamu, utruk nafsak, tinggalkan dirimu. Artinya apa? Jangan bawa anania, egomu dihilangkan, dirimu, kamu mesti nol diri. Harus. Maka melenyapkan diri yang disebut dengan fana, inilah ibarat untuk mengatakan seseorang itu usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika diri masih terasa, masih memikirkan yang lainnya, masih ada iradah nafsiyah, masih dipengaruhi oleh hawa, masih dipenuhi oleh angan-angan, maka sudah barang tentu belumlah apa yang dimaksud. Maka tugas kita itu adalah bagaimana memfanakan diri, bagaimana memfanakan semuanya. Yang ada hanyalah Rabbul Alamin, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wusulu ila Allah azza wa jalla laisa ka wusuli ahadin minal ma'qul. Sampainya atau usulnya seseorang itu kepada Allah bukan seperti sampainya seseorang dari makhluknya yang berdasarkan akliyah, yang di situ ada had dan ada batasan. Seperti tadi kita sebut, seseorang itu dikatakan sampai misalnya ke Jakarta, itulah batasan sampainya, ada hadnya. Tapi usul kepada Allah tidak ada hadnya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Maka di sini apapun kaedahnya tentang Allah, apapun persepsimu tentang Allah, dia bukanlah Allah. Maka lauk, rasa, peleburan, fana, masing-masing itu diberikan rasa yang berbeda-beda. Makanya jika kita berbicara fana fillah, tak ada kalam yang bisa mewakili untuk menuturkan bagaimana fana fillah itu. Tak cukup kata-kata untuk mengalamkan bagaimana Allah memandang, bagaimana Allah berkalam-kalam dengan hambanya.
Maka ja'alal khaliqu ayusabbaha bi khuluqatihi bi makhluqatihi aw yuqasa ala masnu'atihi فالواصل إليه عز وجل معروف عند أهل الوصول بتعريفه عز وجل لهم كل واحد على حدة لا يشاركه فيه غيره وله عز وجل مع كل واحد من رسوله وأنبيائه وأوليائه سر من حيث هو لا يطلع على ذلك أحد غيره حتى إنه قد يكون للمريد سر لا يطلع عليه شيخه وللشيخ سر لا يطلع عليه مريده الذي قد دنا سيره إلى عتبة الباب حالة شيخه إذا بلغ المريد حالة شيخه أفرد عن الشيخ وقطع عنه فيتولاه الحق عز وجل فيفتمه عن الخلق جملة فيكون الشيخ كالظأر والداية لا رضاع بعد حولين ولا خلق بعد زوال الهوى والإرادة. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin bisa diserupakan dengan makhluknya atau dikiaskan atau dianalogkan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Ini mesti diwanti-wanti. Tidak ada analog tentang Allah itu dengan makhluknya. Karena Allah katakan di ayat tadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lalu diturunkan di dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Maka dari sini kita mesti pahami, maka tidak ada gambaran, tidak ada bisa dibayangkan. Kalau dibayangkan, maka itu bukan Allah. Kalau dirasakan, rasa itu juga bukan Allah. Terus bagaimana? Rasa kolbu berbeda dengan rasa ruh. Jika rasa ruh dan rasa fuad itu masih bisa diakses oleh setan, tapi rasa sir dan rasa ruh tidak bisa diakses. Untuk itu ini yang kita jaga. Harus kita wanti-wanti juga. Fuad itu masih bisa diakses oleh setan. Masih bisa. Kalau iblis mah akliyah, tapi setan dia nembus qalbu dan nembus fuad, tapi dia tidak bisa menembus sir dan ruh. Maka itulah kenapa kita selalu belajar, kita selalu minta bimbingan dari para guru, bagaimana qalbu selalu terjaga, kemudian fuad juga terjaga. Qalbu selalu tenang menyebut nama Allah, lalu fuad selalu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falwasil ilaihi azza wa jalla ma'rufun inda ahli al-wusul. Sampai kepada Allah atau wusul kepada Allah itu ma'ruf, dipahami. Dipahami oleh orang-orang yang disebut dengan ahlul wusul. Hanya orang-orang yang telah sampailah bisa mengatakan bahwa si A, si B ini wusul kepada Allah. Bagaimana bisa? Karena dia sudah balik juga dari sana. Karena dia juga sudah sampai. Sama halnya ketika kita bicara Jakarta. Sudah sampai Jakarta. Maka dalam pikiran kita itu ikonik Jakarta itu ada Monas. Maka Monas, ketika orang yang sudah sampai Jakarta menceritakan Monas, maka yang bisa mengerti seluk-beluk Monas itu adalah orang yang sudah pernah sampai kepada Monas itu. Maka inilah yang disebut dengan yang orang yang sampai kepada Allah itu dipahami
oleh orang-orang yang sampai juga kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang tahu selainnya, hanya orang-orang yang sampai saja. Siapapun itu dia kenal. Kenapa? Karena ada satu istilah disebut dengan hadrah ilahiyah. Orang yang sampai ke hadrah, ke hadrat ilahi, maka tentu dia mengerti apa kalam-kalam yang ada di sana. Bagaimana khususiat di hadrah itu. Maka tentu dia akan mengetahui. Tentu yang masuk ke alam hadrah itu, yang sampai kepada Allah itu, tidak ada yang lain kecuali tadi para nabi, para rasul, para wali, aulia. Itu dia yang sampai kepada Allah itu, para rasulnya, para walinya, para nabinya, para anbiyanya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala beserta semua atau siapapun dari rasulnya, dari anbiyanya, dari auliyanya, itu ada sir di situ yang tidak akan ditemukan sir itu pada yang lainnya. Sirnya agak khusus itu, karena bicaranya sir, nggak bicara fuad. Kalau fuad masih bisa diakses oleh setan, la'natullah. Tapi kalau sir itu nggak bisa diakses. Sehingga kadang-kadang ada bagi murid itu sir yang tidak ada sir murid itu pada gurunya. Sir murid itu kadang-kadang nggak ada juga sahabat guru. Dan begitu juga bagi seorang guru syekh, sirnya tidak diketahui juga oleh muridnya. Murid yang sudah dekat jalannya menuju Allah, berada dia di hamparan pintu, sama halnya dengan syekhnya. Lalu berikutnya, apabila seorang murid itu halnya sudah sama dengan hal syekhnya, maka dia akan akan dipisahkan, atau dia akan sendiri, atau disebut dengan munfarid. Artinya apa? Dia tidak lagi bersama dengan syekhnya. Jadi ini harus dipahami. Murid yang belajar dengan seorang guru, belajar dengan seorang syekh, belajar dengan seorang aulia Allah, jika halnya sudah sama dengan gurunya, lalu dia nanti akan munfarid. Maka Allah lah Subhanahu wa ta'ala lah yang nanti yang akan menyuapinya dari sekalian makhluknya. Allah yang jamin dia. Karena syekh itu, guru itu sama seperti pengasuh. Guru itu hanya pengasuh. Guru itu pendidik. Coba perhatikan kalau kita bicara dalam konteks kesyariatan. Guru-guru kita dari dulu masih kita bersamanya enggak sekarang? Guru SD masih bersamanya sekarang? SMP, SMA? Lalu ketika tidak dibersamai, apakah disebut meninggalkan guru?
Maka bagaimanakah pikiran orang yang mengalamkan ketika seperti itu dikatakan bahwa si A, si B meninggalkan gurunya? Maka tak relevan kalau mengatakan si A, si B telah meninggalkan gurunya. Kan ada dulu ya. Dulu zaman Covid muncul kalam si A, si B telah meninggalkan gurunya. Apa makna meninggalkan guru? Harus dipahami. Kalau kita lihat konteks ini, jika halnya murid telah sama halnya dengan hal guru, maka di situ dia munfarid dengan gurunya. Kalau dalam bahasa orang thariqah, jika si murid ini telah dikasih ijazatul irsyad oleh gurunya, maka dia boleh mandiri. Dia bikin surau, dia bikin majlis. Itu maksudnya. Jadi bukan meninggalkan begitu saja, tidak. Ada aturan mainnya. Ini jadi pekerjaan seorang syekh, pekerjaan seorang mursyid itu mendidik muridnya, mendidik tilmiznya, mendidik saliknya untuk sampai. Kalau tadi kita sebut mahar untuk sampai kepada Allah itu mesti fana, mesti menghilangkan hawa, mesti menghilangkan iradah. Inilah yang dididik oleh syekh, inilah yang dididik oleh guru, oleh mursyid, supaya kita bisa menapaki jalan menuju Allah itu, supaya menghantarkan sampai-sampai. Pertanyaannya, jika syekhnya tidaklah ahlul usul ilallah, la ya'rif tariq ilallah, kira-kira dia mau bawa kemana ini murid? Maka untuk menjaga tariq al-usul ilallah, maka syekhnya juga terjaga sanad keilmuannya sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terputus sanadnya. Asy-syaikh yuhtaj ilaihi ma dama thamma hawa wa iradatun la likasrihima. Seorang murid atau syekh itu masih dibutuhkan oleh seorang murid selama seorang murid itu masih terbelenggu oleh hawa dan keinginan nafsiahnya. Itulah kerja syekh, bagaimana cara menghancurkan hawa, menghancurkan keinginan nafsiah. Jadi syekh itu tidaklah mengeksploitasi muridnya, tapi syekh itu bagaimana belenggu-belenggu hawa, nafs, dan iradah itu tidak ada lagi dalam nafsianya si murid. Ini kerjaan guru, kerjaan syekh begitu, kerjaan orang yang mendidik kepada Allah itu begitu. Jika muridnya hubbud dunya, maka yang dilucuti oleh gurunya itu kepada muridnya adalah bagaimana hubbud dunya itu hilang dari dirinya, dari kolbunya. Jika muridnya hubbul jah, cinta kepada kemuliaan, viral, maka viral itu juga direnggut dari diri murid.
kerjaan guru itu bagaimana semua itu tidak menghalangi dia untuk berjalan menuju Allah. Itu yang dilakukan gitu. Dia selalu memecah itu. Jika masih ada belenggu-belenggu, masih ada gangguan-gangguan. Nah inilah kenapa jika seorang murid dia terjerumus ke lembah kemaksiatan, lalu dia robitohnya jalan kepada gurunya, maka ketika itu dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Yusuf misalnya. Ketika dia tergoda oleh Zulaikha, lalu dia terbayang wajah ayahnya Nabi Allah Yakub. Yakub Ishak. Yakub. Langsung ketika itu tidak ada keinginan nafsiyahnya hancur. Keinginan nafsiyahnya langsung hancur. Hasrat hawa nafsunya langsung pecah. Inilah fungsi guru itu. Inilah fungsi mursyid. Dia memecah itu. Wa amma ba'da zawalihima fala. Jika telah hilang belenggu hawa, belenggu keinginan nafsiyah, maka seorang murid itu tidak butuh lagi kepada gurunya. Tapi walaupun kalamnya begitu, tidak butuh kepada guru, maka adab seorang murid kepada gurunya adalah mesti menyertai. Kendati pun murid sudah bertemu dengan ruhaniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai adab ketika dia berrobitoh bertawasul, mesti dia sertain gurunya dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأنه لا قدرة ولا نقصان فإذا وصلت إلى الحق عز وجل على ما بينا فكن آمنا أبدا من سواه عز وجل فلا ترى لغيره وجودا الباتا لا في ضر ولا في نفع ولا في العطاء ولا في المنع ولا في الخوف ولا في الرجاء هو عز وجل أهل التقى أهل التقوى وأهل المغفرة. Karena murid, jika tidak ada lagi di dalam dirinya kekotoran, tidak ada lagi kekurangan, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal yang tadi kita sebut, wasalnya seorang hamba kepada Allah bukanlah sampainya seperti sampainya makhluk, ada had dan ada batasannya. Maka adalah hamba, adalah murid ketika itu sampai dia kepada Allah aminan abada, dia aman selama-lamanya, aman dia, terjaga dia min siwahu azza wa jalla. Gak ada lagi yang menguasai dirinya kecuali Allah. Maka dia tidak memandang yang lain kecuali hanya wujud Allah semata. Maka wahai para kita yang hadir, bahwa kita yang sedang menapaki perjalanan ma'rifat menuju Allah itu, khalli nafsakum min ghairi aw min siwallahi azza wa jalla. Kosongkan dirimu, kolbumu dari selain Allah. Maka hanya Allah sematalah yang ada dalam kolbumu, yang ada dalam fuadmu, yang ada dalam sirmu, yang ada dalam ruhmu. Mulai dari sekarang belajar khalli nafsak an sifir rahman. Belajar kita mengosongkan diri ini selain Allah. Itu yang mesti kita lakukan, belajar. Maka kalau dia sudah sampai kepada Allah, maka tidak ada efek lagi apakah ada ini mudarat, apakah ini bermanfaat, apakah diberi atau tidak diberi, khauf dan raja ya. Maka kita kalamkan aulia Allah
kekasih Allah, dia tidak ada khauf dan raja. Kenapa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali Allah, kekasih Allah itu tidak ada khauf dan rajanya. Huwa azza wa jalla. Ini Syekh Qadir menunjukkan kepada kita, huwa azza wa jalla. Itu tidak perlu diterjemahin itu, karena huwa itu asma. Kalau diterjemahan bahasanya apa? Dia azza wa jalla, ya. Nah sekarang enggak, huwa azza wa jalla, huwa azza wa jalla. Nah itu ya, huwa itu asmanya. Huwa azza wa jalla. Nah, ini PEJ wantahan dari kalam kul hu Allah ahad. Kul huwallahu ahad itu hu. Nah ini dia, hu azza wa jalla. Itu di tagnya begitu nih, hu azza wa jalla. Di hu azza wa jalla berfirman, ahlut tuqa wa ahlul maghfirah. Jadi orang-orang yang dekat, orang-orang yang sampai kepada Allah itu disebut dengan ahlut tuqa. Atau Allah azza wa jalla itu disebut dengan kalam ini, dialah orang-orang yang itu semua masuk dalam ahlut tuqa dan ahlul maghfirah, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai bagi orang-orang yang sampai, fakun abadan nadhiran ila fi'lihi mutaraqqiyan li amrihi mushtaghilan bi ta'atihi mubayanan an jami'i khalqihi dunya wa ukhra. Maka jadilah kamu selama-lamanya memandang kepada fi'il Allah, mengikuti amarnya Allah, sibukkan dirimu mentaatinya. Tinggalkanlah segala hal yang berhubungan dengan khalqiyah, baik dunia maupun akhirat. Artinya apa? Sibuk kamu dengan Allah, taat kamu dengan Allah, maka kamu mesti zuhud dari dunia, zuhud dari akhirat. Itu bagi orang yang usul. Bagi orang yang tidak mau zuhud dunia wal akhirah, malaish, nggak apa-apa juga, tapi tak ada jatahnya usul. Tapi jika kamu mau pengen usul, mesti zuhud di dunia wal akhirah, mesti zuhud dunia akhirat. La tu'alliq qalbaka bi syai'in minhum وجعل الخلقية أجمع كرجل كتفه سلطان عظيم ملكه شديد أمره مهولة صولته وسطوته ثم جعل الخل في رقبته مع رجليه ثم صلبه على شجرة الآذرة على شتيء نهر عظيم موجه فسيه عرضه عميق ووره شديد جري ثم جلس السلطان على كرسيه عظيم قدره عال سماؤه بعيد مرامه ووصوله وطرق إلى جنبه أحمالا من السهام والرماح والنيل وأنواع السلاح والقس ومما لا يبلغ قدرها غيره فجعل يرمي إلى مسلوب بما شاء من ذلك السلاح فهل يحسن لمن يرى ذلك أن يترك النظر إلى السلطان والخوف منه والرجاء له وينظر إلى مسلوب ويخاف منه ويرجوه أليس من فعل ذلك يسمى في قضية العقل عديم العقل والحس مجنونا بهيمة غير إنسان. Maka jangan pautkan kolbumu bisyai'in minhum,
dengan segala sesuatu pun. Dan kamu jadikanlah makhluk itu semua seperti seorang laki-laki yang ditahan oleh sultan. Nah, ini cerita ini. Jadi dia ingin gambarkan, coba jadikan dirimu itu untuk makhluk Allah seperti orang yang ditawan oleh seorang raja. Rajanya ini gambarannya luar biasa. Kekuasaannya besar. Kemarahannya luar biasa. Dia mengerikan. Lalu kamu dirantai. Ini lehernya dirantai. Kakinya juga dirantai. Lalu tangannya disalib. Coba bayangkan hal seperti itu, disalib di pohon, dia sebut pohon pinus, berada di tepi jurang, jurangnya dalam, airnya sangat deras, lalu seorang raja itu duduk dia di singgasananya, derajatnya tinggi sekali, seolah-olah tinggi sekali derajatnya, kelihatan dari jauh. Dan raja itu memiliki senjata yang sangat banyak. Memiliki panah, memiliki tombak, memiliki perisai, memiliki sajam. Apa itu sajam? Senjata tajam. Dan senjata itu siap dilemparkan kapanpun yang dia inginkan. Dan itu tertuju kepada yang tadi ditawan. Maka kalau begitu, maka tentu orang yang ditawan tidak meninggalkan sedikit pun pandangannya kepada seorang raja. Maka di situ ada ketakutan, maka di situ ada harapan. Dia takut bahwa semua peralatan-peralatan raja ini akan dilemparkan kepada dia. Harapannya itu tidak akan terjadi. Maka kalau terjadi hal-hal seperti itu, ini gambaran ini sangat mengerikan. Dan bahkan perilaku seperti ini adalah perilaku binatang. Dan hal itu tidak masuk akal. Dan bahasa lainnya ini tidak manusiawi sekali. Tapi ini adalah gambaran. Jadikanlah semua makhluk itu, ciptaan itu, seluruhnya. Artinya apa? Itu bukanlah tujuan kita. Makhluk itu bukan tujuan. Makanya kalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Rabb, engkau tujuanku, ridhamu yang aku cari. Tidak ada di situ tujuan kita makhluk. Dan tidak ada di situ tujuan kita adalah ridhonya makhluk. Semenjak kapan kita beribadah nyari ridhonya makhluk? Semenjak kapan tujuan ibadah itu adalah ingin dikatakan oleh makhluk alim, dikatakan makhluk abid dan sebagainya? Inilah tugas kita. Maka oleh karenanya mesti kita kalamkan na'udzubillahi minal ama ba'dal basira. Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan basirah setelah basirah itu aktif. Maka jika basirah belum aktif, tugas kita bagaimana mengaktifkan basirah itu. Maka tadi dikalamkan juga mahar untuk mengaktifkan basirah itu mesti offkan nafsiyahmu, offkan ainmu, afkan nazarmu bima siwallah, maka basirahmu akan aktif. Wa minal qati'ati ba'dal wusul, dan kita berlindung kepada Allah terputus atau tidak sampai usul lagi kepada Allah. Setelah usul kita sudah sampai kepada Allah tapi dilempar lagi oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia memiliki koneksi kepada Allah, lalu dia bisa sampai kepada Allah. Maka yang kita khawatirkan terputusnya koneksi dengan Allah dan tidak bisa nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa minas sududi ba'da ad-dunu wal qurb, wa minad dhalalati ba'da al-hidayah, wa minal kufri ba'da al-iman. Setelah terhalang dan kita berlindung dari keteralangan, dari sekat-sekat apa yang menghalangi kita setelah kita dekat dengan Allah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah beri hidayah. Kita berlindung dari kesesatan. Kita berlindung dari Allah setelah Allah beri keimanan. Allah tidak lagi beri kita kekufuran. Ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad-dunya kahnahril azim al-jari alladhi dzakarnahu kullu yawmin fi ziyadati ma' wa hiya syahwatun bani adam wa ladzatuhum fiha wad dawahi allati tusibuhum minha. Ini harus kita ketahui ini. Dunia itu seperti air sungai yang besar yang mengalir. Seperti yang tadi di atas disebutkan, arusnya sangat deras setiap hari. Setiap hari itu airnya selalu bertambah dan bertambah. Kebertambahan airnya itu dari mana? Min syahwati bani Adam. Dari syahwat bani Adam. Itu tambahan air bahnya yang sangat luar biasa. Syahwatnya, lalu mereka menikmatin syahwat itu. Bencana, itulah bencana yang ditimpakan. Maka jika seseorang Bani Adam yang sibuk dengan syahwat, yang sibuk dengan keinginan-keinginan selain Allah, itu adalah bencana yang sangat besar yang Allah timpakan kepada dia. Makanya ketika seorang hamba itu sibuk dia dengan kehidupan duniawi, maka dia tinggalkan kehidupan akhiratnya sejauh mana dia sibuk dengan kehidupan duniawinya. Ini uraian terkait dengan cerita tadi di atas sungai yang besar itu seperti apa, sungai yang mengalir itu seperti apa. Lalu disebutkan juga wa amma sihamu wa anwa'u silah fal balaya allati yajri biha al qadr ilaihim wal ghalib ala bani adam fid dunya al balaya wan naqam wal alam wal mihan wa ma yajiduna minan ni'ami wal ladzati fiha famashubatun bil afati idza i'tabaraha kullu aqilin la hayata lahu wa la 'aisha wa la rahata illa fil akhirah in kana mu'minan li'anna dhalika khususan fi haqqil mu'minin, fi haqqil mu'min. Anak panah yang tadi lalu ada senjata sajam tadi itu disebut dengan bala, yang selalu itu, yang selalu ada, yang selalu menghantui, yang selalu mengalahkan anak Adam ini dari kehidupan dunia. Ada bala, ada kebencian, ada permusuhan, ada penyakit, ada kesakitan, dan ada ujian. Dan semuanya kalau begitu, ini yang apa namanya, yang dialami itu yang disebut dengan istilah siham wa anwa'us silah tadi itu, yang kita tadi dikategorikan semuanya adalah cobaan dan ujian untuk hambanya, ujian untuk para makhluk Allah yang orang yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak akan diperoleh kenikmatan sesungguhnya, tidak akan diperoleh kelezatan sesungguhnya. Semuanya itu penyakit saja. Maka tentu kalau kita ibaratkan, ibaratnya itu bagi orang yang berakal, ini orang yang berakal ini adalah akal fuadnya aktif, bukan akal yang ini, tapi akal fuadnya aktif. Maka dia akan katakan tidak ada kehidupan baginya, tidak ada la hayata lahu, tidak ada kehidupan, la aisha, ini aish ini kehidupan juga, wala rahata, tidak ada istirahat, illa fil akhirah in kana mu'minan, kecuali istirahat itu nanti di akhirat dengan catatan kamu mukmin. Lianna dzalika khususan fi haqqil mu'min, karena kebahagiaan kehidupan di akhirat, rahat di akhirat itu adalah kekhususan atau pencirian atau adalah haknya orang mukmin. Maka oleh karenanya dikatakan
Nabi, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini sementara, fana. Hakikat kehidupan itu nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la rahata lil mu'min duna liqa'i rabbih. Tidak ada waktu rehat bagi orang mukmin itu kecuali bertemu dengan Allah. Jadi jika belum bertemu dengan Allah, ma fi raha. Tidak ada istirahatnya. Masyghulu bi ta'atihi. Maka sibukkanlah diri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka istirahat itu akan diperoleh istirahat ketika bertemu dengan Allah. Tapi jika belum bertemu dengan Allah, tidak ada waktu istirahat. Tidak ada. Maka dikatakan oleh penyair, ana masyghulun bilaila. Ana masyghulu bilaila wa haqiqatul laila huwa Allah. Dia sibuk dengan Allah. Malamnya selalu dia sibuk dengan Allah. Gak ada kesibukan lain. Karena dia ingin bertemu dengan Allah. Karena rohahnya nanti bertemu dengan Allah. Zalika fi haqqil mu'min. Mu'minin. Itu adalah haknya hamba Allah al-mu'min. Alladhi huwal alladhi hum. Atau alladhi huwa mir'atul mu'min. Yang al-mu'min itu adalah cerminannya al-mu'min, Allah al-mu'min. Maka kehidupan dunia ini dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Maka dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Semuanya sebar ditahan. Maka ketika kita kembali dengan kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Rabbani sebelumnya, mulai dari Sirrul Asrar misalnya, apapun yang diinginkan oleh nafsiyah, maka kerja kita itu supaya dia tunduk dan patuh itu selalu bertentanganlah kamu dengan keinginan nafsiyahmu. Selalu lawanlah nafsiyahmu. Karena hal yang kita bicarakan ini semuanya adalah menentang dan yukhalifun nafs, selalu berbeda dengan nafs. Maka kalau masih ada keinginan nafsiyah gitu ya, maka dikatakan at-taqiyyu muljam. Orang bertakwa itu dikekang, banyak dibatasi, karena dia diajak fokus bagaimana hanya bisa fokus kepada Allah Rabbul Alamin. Fama hadhil akhbar wal iyan kaifa yud'a at-tibu al-'aish fid dunya. Kalau begini ceritanya, penjelasannya seperti ini, bagaimana seseorang itu bisa diajak untuk hidup di dunia? Bagaimana? Maka ini bagian akhir. Farrahatu kullu rahatin fil inqita' ila Allah azza wa jalla wa muwafaqatihi. Maka rahah, semua rahah itu adalah inqita' ila Allah azza wa jalla. Mesti kita putus pada Allah azza wa jalla. Wal istirahah baina yadayhi. Jadi kalau ada orang bicara istirahat itu nanti baina yadayhi. Istirahat itu di depan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, bertemu dengan Allah. Kata Allah apa? Kif ya Muhammad. Baru tuh istirahat tuh. Kif. Tenang. Diam. Istirahat. Fayakunul 'abdu bidzalika kharijan 'anid dunya. Maka barulah seorang hamba itu sah dikatakan bahwa dia telah keluar dari urusan dunia ini. Baru sah dikatakan.
barulah ya dikatakan dunia telah keluar atau dia telah mengeluarkan dunia dari kalbunya. Fa ina idzin yakunu ad-dalalu ra'fatan wa rahmatan wa lutfan wa sadaqatan wa fadlan wallahu a'lam. Maka ketika itu menunjukkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, kelembutannya Allah, sidiknya Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita yang hadir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ceritanya kalau kita pengen istirahat kecuali usul dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belumlah usul kepada Allah, sibukkanlah diri untuk mentaatinya. Lalu carilah guru, ikutin apa guidance guru supaya seorang murid itu bisa sampai, supaya dia bisa usul juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada cerita bagi kita ini untuk tidak punya guru. Jika secara nafsiyah gurunya sudah ada lagi guru secara ruhiyah, sampai nanti tidak ada alasannya untuk tidak berguru siapapun dia, kalau dia pengen usul dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita tentu kita Allah pertemukan dengan guru yang menghantarkan jalan menuju usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala usul ilaihi biwasitati al-mursyid wa haqiqatul mursyid wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.